Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam rangka mengambil faidah dari kitab Majalis Syahri Ramadan yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada majelis yang kedua tentang keutamaan saum, di mana beliau menyebutkan, ikhwati, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya saum memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya beliau sebutkan bahwasanya yang pertama, saum merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada umat Muhammad saja, tapi seluruh umat sebelumnya difardukan kepadanya saum. Kenapa demikian? Karena tentu memiliki keutamaan dan keluarbiasaan yang sangat agung. Kemudian yang kedua, bahwasanya saum itu merupakan sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Berikutnya, ikhwati fillah, tergambar keutamaan saum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi luhufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Khatibillah, Rasulullah menyebutkan, setiap amal ibnu Adam adalah untuknya, kecuali saum itulah untukku, akulah yang akan membalasnya. Dan saum itu adalah junnah. Saum adalah benteng. Maka tatkala engkau dalam kondisi saum, janganlah mengucapkan ucapan yang keji, jangan pula ucapan kemarahan. Kalau ada orang yang mencelamu atau memerangimu, maka ucapkanlah, aku sedang saum. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya kasturi. Orang yang saum memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dengan bukanya, dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan saumnya. Di hadis yang berikutnya, ikhwati fillah, dalam riwayat Muslim juga disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu yudha'aful hasanah bi asyri amsalihah. Setiap amal ibnu Adam miliknya akan dilipat gandakan setiap kebaikan dengan 10 kebaikan. Ila sab'umi'atil dhi'fin, sampai 700 kali kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa saum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena sebab aku. Akhwati billah, dalam dua hadis ini terdapat pelajaran tentang keutamaan saum. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan saum untuk dirinya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan saum. Dan saum merupakan rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena keikhlasannya, karena jauhnya dari riya dan seterusnya. Kemudian ikhwat fillah, sisi yang lain atau pelajaran yang lain dalam hadis ini, di mana Rasulullah menyebutkan, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Maka diidofatkan, disandarkan saum kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Karena amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan dengan bilangan tertentu, sementara saum tidak ditetapkan bilangan tertentu. Menunjukkan bahwasanya saum pahalanya tidak terbatas, tidak terhingga. Ini keutamaan yang luar biasa dari saum itu sendiri. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
pelajaran yang lain dalam hadis tersebut bahwasanya saum adalah junnah. Saum adalah benteng yang bisa membentengi seseorang dari perbuatan keji, perbuatan sia-sia, perbuatan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menyebutkan di sini, jika hari saum kalian kemudian janganlah engkau mengucapkan ucapan yang keji dan ucapan kemarahan. Dan ini tentu menjaga dirinya dari api neraka. As-saum junnah, maka saum merupakan benteng. Pelajaran yang lain, ikhwati fillah, dalam hadis tersebut bahwasanya bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihul misk, daripada aroma misk. Dan ini karena muncul bau mulut tersebut karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain dalam hadis tersebut, anna lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang saum memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hidangan ataupun dengan hidayah Allah, ataupun dengan usia dan Allah berikan kesehatan kepadanya sehingga mampu melaksanakan saum. Kemudian berbahagia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengannya, dengan pahala yang tidak terhingga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang saum. Kemudian ikhwati fillah, dalam hadis tersebut pun kita bisa melihat bahwasanya bimbingan kepada kita sekalian, ketika ada orang yang mencela, memerangi, memarahi kita ketika dalam kondisi saum, maka ucapkanlah dengan ungkapan aku sedang saum, sebagai bentuk nasihat kepada diri kita dan nasihat pula kepada orang yang memarahi, sehingga berhenti dari perbuatan yang tidak pantas. Ini diantara faidah. Kemudian ikhwati fillah, faidah yang lainnya, keutamaan yang lain dari saum tersebut sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-siyamu wal Quran yashfa'an. Bahwasanya saum dan Al-Quran ini keduanya akan datang dan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Rasulullah menyebutkan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat, di mana saum datang, ya Rabb mana'tuhu minat ta'am wasyahwah fasyaffi'ni fihi. Ya Rabb, aku telah menghalangi dia dari makan, dari syahwat, maka berilah syafaat kepadanya. Demikian pula Al-Quran datang, mana'tuhun naum bil laili fasyaffi'ni fihi. Aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberikan syafaat. Ikhwati fillah, saudaraku sekalian, keutamaan-keutamaan tersebut tidaklah akan digapai oleh seorang hamba kecuali tatkala seseorang dia tatkala saumnya menjaga adab-adabnya, memperhatikan rambu-rambunya, dan berupaya berijtihad untuk menyempurnakan saumnya dan menjaga adab-adab tersebut. Demikian ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sekalian, termasuk orang yang bisa meraih keutamaan saum di bulan Ramadan. Barakallahu fikum.